IHSG hari ini ditutup naik 18,88 poin atau plus 0,27% ke level 7034,57. IHSG hari ini openingnya itu langsung turun di angka 6995, jadi sempat meninggalkan area 7000, kemudian terus koreksi sempat menyentuh titik terendahnya yaitu di 6962. Artinya sempat jebol MA20 dan juga MA200, namun kemudian bangkit dan balik lagi ditutup hijau dan closingnya di angka 7034,57. IHSG besok berpeluang untuk melanjutkan kenaikan dengan titik yang bisa cermati. Resisten berikutnya ada di sekitar 7100. Nah, di saat IHSG ditutup hijau hari ini, dalam kesempatan kali ini kita akan bahas analisa teknikal saham-saham sektor teknologi dan juga media, di mana yang pertama ada saham Gotoh, kemudian MTEK, MNCN, Buka, dan yang terakhir ada saham SCMA. Bagaimana prospeknya untuk besok dan beberapa waktu ke depan? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada saham Gotoh atau Gotoh Gojek Tokopedia. Gotoh hari ini ditutup naik 5 poin atau plus 2,56% ke harga 200 per lembar saham. Ada 16,5 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 331 miliar. Langsung dari segi teknikal, Gotoh setelah sempat turun terus sebelum menyentuh titik terendahnya yaitu di angka 183, hampir mendekati all time low-nya yaitu di 181, namun dalam 2 hari perdagangan terakhir ternyata mulai hijau. Hari ini sempat jebol resist yang ada di 202 sebelum akhirnya sedikit closing di bawahnya yaitu di 200. Untuk besok Gotoh masih berpeluang untuk menguji resist lagi yang ada di 202. Bila kemudian mampu ditembus, maka target terdekat resisten selanjutnya ada di 216, kemudian di 234. Sebaliknya kalau misalkan besok koreksi, cermati keesokan harinya apakah merah lagi. Kalau misalkan merah lagi, maka ada risiko untuk turun menuju ke support terdekat yaitu all time low di 181. Selama nggak closing di bawah ini masih aman, namun bila closingnya di bawah 181 ada risiko turun lebih dalam, nggak tahu kemana. Namun bila kita perkirakan dengan menggunakan Fibonacci retracement, itu resikonya bisa dibawa menuju ke 168, kemudian 158. Ini support berikutnya untuk saham Gotoh. Yang kedua ada saham MTEK atau Elang Mahkota Teknologi. Hari ini ditutup naik 20 poin atau plus 1,21% ke harga 1670 per lembar saham. Ada 450 ribu lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 75,9 miliar. Dari segi teknikal, MTEK setelah turun 3 hari mulai tanggal 27 Oktober hingga 31 Oktober, kemudian di tanggal 1 November kemarin mulai ditutup hijau, selanjutnya di 2 hari termasuk hari ini ternyata masih hijau. Hari ini sempat menguji resist yang berada di sekitar 1695 sampai 1700 sebelum closing sedikit di bawahnya di 1670. Dari indikator stokastik itu sudah hampir membentuk dead cross di area overbought atau jenis beli. Konfirmasinya besok, kalau misalkan besok masih hijau apalagi closingnya di atas 1695, maka MTEK masih berpeluang melanjutkan kenaikan dengan resisten selanjutnya ada di sini 1795, kemudian bila masih mampu ditembus target berikutnya ada di 1960 sekitar area MA200. Sebaliknya kalau misalkan besok ternyata merah, berarti ada resiko MTEK untuk koreksi dulu dengan support terdekat ada di sini di 1590. Selama nggak closing di bawah ini masih ada peluang untuk lanjut naik, namun bila closingnya di bawah 1590, resikonya yang pertama bisa dibuat lanjut turun menuju ke sini 1545, dan kalau misalkan ini juga dijebol, resikonya bisa dibawa menuju ke 1475. Yang ketiga ada saham MNCN atau Media Nusantara Citra. Hari ini ditutup stagnan di angka 815 per lembar saham atau sama seperti closing di hari sebelumnya.
ada 138.000 lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 11,29 miliar. Dari segi teknikal MNCN dalam beberapa waktu terakhir ini sempat merah ya, bentuk bearish engulfing. Namun dalam 3 hari perdagangan terakhir itu closingnya selalu di 815. Ini juga bisa dijadikan support. Selama nggak ditembus, itu masih ada peluang untuk balik arah. Dengan resisten terdekat ada di 825, kemudian di sekitar sini 845 dan 870 sekitar sini. Namun bila kemudian dalam beberapa waktu ke depan ternyata MNCN jebol 815, artinya turun di bawahnya, itu maka ada risiko MNCN masih lanjut turun dengan support terdekat ada di 800. Bila ini juga ditembus, risikonya bisa menuju ke 775. Berikutnya ada saham Buka atau Bukalapak.com. Hari ini ditutup naik 4 poin atau plus 1,44% ke harga 280 per lembar saham. Ada 2,6 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 74,49 miliar. Dari segi teknikal, Buka setelah naik 2 hari itu kemudian koreksi 4 hari. Meskipun begitu, meskipun candlenya selalu merah, namun closingnya berada di sekitar sini, di antara 274 sampai 270. Kemudian bentuk doji dan hari ini akhirnya ditutup hijau. Oleh karena itu, Buka masih ada peluang untuk lanjut naik besok dengan resisten terdekat ada di 284. Kalau misalkan berhasil closing di bawah 284, maka Buka berpeluang untuk lanjut naik menuju ke resisten berikutnya yang ada di sekitar 298, kemudian di 312. Sebaliknya kalau misalkan nggak berhasil jebol 284, misalkan besok nyentuh kemudian koreksi dan dilanjutkan candle merah, maka ada risiko Buka turun dulu, bisa juga sideways selama nggak closing di bawah 272 atau 270. Namun bila koreksi kemudian closingnya di bawah 270, ada resiko Buka untuk lanjut turun menuju ke support berikutnya ada di sekitar sini 262. Bila masih turun, resikonya bisa dibawa menuju ke 250. Itu peluang dan risiko untuk saham Buka. Yang terakhir ada saham SMA atau Surya Citra Media. SMA hari ini ditutup turun 2 poin atau minus 0,83% ke harga 238 per lembar saham. Ada 2,3 juta lot yang diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai 55,78 miliar. Dari segi teknikal, SMA dalam 2 hari perdagangan terakhir itu koreksi. Namun secara umum SMA masih dalam fase uptrend. Bisa jadi yang hari ini itu mengikuti pola sebelumnya, yaitu koreksi dalam 3 hari kemudian hijau lagi. Ada peluang seperti itu. Tinggal cermati apakah besok itu membentuk pola seperti ini atau malah dijebol supportnya. Titik yang bisa cermati ada di sini 236. Selama nggak closing di bawah ini, masih ada peluang melanjutkan pola seperti ini dengan peluangnya bisa naik menuju ke resisten terdekat yang ada di sekitar sini 248 sampai 250. Itu peluangnya bila SMA naik. Namun sebaliknya bila kemudian SMA koreksi lagi dan closingnya di bawah 236, ada risiko SMA turun dengan support terdekat yang bisa cermati ada di 228. Bila masih dijebol juga, risikonya bisa dibawa menuju ke sekitar area MA60 di 222. Nah, itu peluang dan risiko untuk saham SMA. Nah, itulah ulasan analisa teknikal saham-saham sektor teknologi dan juga media yang bisa cermati untuk perdagangan besok hari Jumat dan juga beberapa waktu depan selama range harganya masih berada di dalam pembahasan. Siapkan trading plan dan jangan lupa atur manajemen sehingga selalu siap saat saham yang diincar dibawa naik ataupun dibawa turun. Semoga ulasannya bermanfaat dan salam cuan.